Halo semuanya, jadi di video kali ini aku bakalan sharing ke kalian mengenai beberapa buku yang bertemakan perempuan. Dan video ini tuh dibikin dalam rangka posting barengnya BookTube Indonesia, yang mana tema setiap bulannya itu beda-beda. Dan untuk tema bulan Maret ini tuh adalah Women Break the Bias ya kalau nggak salah. Dan jadi tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita mulai yuk ke videonya. Nah, sebelum di sini lebih detail mengenai videonya, di sini aku akan membaginya menjadi beberapa kategori yang sebenarnya tuh aku bikin sendiri sih kategorinya. Yaitu untuk kategori yang pertama adalah penulis perempuan favorit aku. Nah, di sini itu untuk penulis perempuan favorit aku ada 4. Yang pertama yaitu adalah Fakrishina Amelia. Ini tuh setelah karena aku baca novelnya yang berjudul Persona, jadi aku suka banget gitu kan. Bagaimana dia membangun cerita, terus bagaimana cerita yang awalnya tampak kayak masih kurang masuk, tiba-tiba tuh langsung kayak wow gitu, kayak istilahnya tuh kayak make sense. Dan setiap part di dalam novel Persona ini tuh aku bisa bilang kayak saling menyambung, dan aku ngerti sih kenapa akhirnya novel ini dinamakan Persona. Terus bagaimana covernya ini juga melambangkan isi cerita ya, meskipun itu aneh sih menurut aku alasannya, tapi aku juga suka dengan bagaimana dia tuh menulis gitu kan. Dan kalau aku lihat novelnya novel Persona ini tuh kayak mengangkat isu-isu tentang mental health semi-semi lah ya kalau aku tangkep gitu. Jadi makanya aku suka sama Fakrishina Amelia. Untuk penulis kedua ini aku sukanya sama Renita Nozaria. Ini setelah aku membaca novel Noir, dan itu aku bacanya sebenarnya di Wattpad-nya sih. Dan aku sukanya tuh karena ngalir banget, ceritanya enak banget, dan juga bisa membangun suasananya itu yang real gitu loh. Jadi kayak oke, ini masuk list favorit nih, favorit author gitu kan. Dan sebenarnya aku masih ada sih beberapa novel dari Renita Nozaria ini yang pengen aku baca gitu kan, cuman belum kesampaian ya. Doain aja lah ya. Penulis ketiga yaitu adalah Hanum Salsabila Reis. Ini sebenarnya tuh aku baca judulnya tuh yang ditulis sama suaminya. Jadi memang penulisnya ini kayak berduaan gitu sama suaminya, yaitu Rangga Almahendra. Cuman kan ya Hanum Salsabila Reisnya ya termasuk dong. Dan buku yang sudah aku baca dari Hanum Salsabila Reis ini dalam kurung sama Rangga Almahendra itu 99 Cahaya di Langit Eropa sama Bulan Terbelah di Langit Amerika. Dan aku suka dengan bagaimana pesannya itu dapat lah di aku, dan mengenai segala sesuatunya tuh bener-bener kayak make sense dan beneran real gitu loh. Dan untuk penulis terakhir ini sebenarnya bukan 100% penulis sih, alias influencer, yaitu Gita Savitri Devi. Di sini tuh sebenarnya aku udah tahu dia duluan di YouTube-nya gitu. Jadi ketika dia ada bukunya itu sebenarnya aku masih belum tahu kalau itu Gita Savitri, paham gak sih? Jadi intinya itu aku dulu lebih sering nontonin YouTube-nya dulu gitu loh. Pokoknya aku nontonin dia terus, dan aku suka sih bagaimana dia itu berpikir, cara berpikirnya tuh ya unik gitu loh. Jadi makanya aku suka sama dia. Untuk bukunya aku baru baca yang tentang kisah gitu aja sih. Nah, di sini adalah kategori yang kedua, yaitu tokoh perempuan favorit aku. Sebenarnya tokoh perempuan favorit ini nggak banyak-banyak banget. Tapi di sini aku memilih top 3 yang bener-bener kayak mantap banget lah ya. Yang pertama yaitu adalah Geta dari buku Breaking Point yang ditulis sama Priti Angelia. Ini kayaknya aku udah sebut hampir berpuluh-puluh ribu kali tokoh Geta dan juga novelnya ini ya. Karena memang dia itu beneran sosok yang nggak tahu deh, aku nggak bisa ngomong lagi. Dia tuh beneran kayak orang yang mungkin dicari sama orang lain karena sifatnya lah ya, dan sifatnya tuh yang membentuk personalitinya dia. Jadi kayak
kalau kita denger aja namanya itu jadi kayak itu pasti Geta. Kayak kita udah tahu duluan gitu kan sifatnya. Jadi ya kayak gitu, aku suka banget sama sifatnya dia ini yang bener-bener peduli teman banget. Terus apa ya, dia itu kayak berjuang keras banget dan dia itu kayak ingin apa ya istilahnya itu membangun hidupnya sendiri, nggak peduli omongan orang lain. Itu aku suka banget sih dengan bagaimana prinsip hidupnya itu. Tokoh yang kedua itu aku suka sama Tara dari buku Educated, dan sebenarnya ini adalah penulisnya sendiri alias Tara Westover. Jadi karena ini adalah buku biografi gitu kan, jadi ya tokohnya ya penulisnya ini. Dan di sini aku sukanya itu ya karena hampir mirip sih sama Geta. Jadi dia tuh punya prinsip sendiri yang dia ya nggak peduli orang tuh mau bilang apa. Yang penting dia itu merasa kalau ya hidupnya ya untuk dirinya sendiri gitu loh. Jadi aku suka sih dengan pendiriannya si Tara ini dan bagaimana Tara ini pelan-pelan lepas dari lingkungan yang itu udah jelas banget gak mendukung, itu cuma bikin down gitu. Jadi ya Tara ini memutuskan untuk goodbye goodbye over adios. Kenapa jadi nyanyi gitu kan, tapi ya intinya aku suka dengan Tara ini deh. Pokoknya dia keren banget dan kayaknya itu kayak apalagi dia di sini kan digambarkan dari keluarga yang apa ya istilahnya itu ya menyebalkan deh. Kalau kalian yang udah baca novel ini, novel buku ini pasti tahu lah ya kenapa aku bilang menyebalkan. Ya pokoknya aku suka sama Taranya deh, gitu aja sih. Dan untuk tokoh perempuan favorit aku yang terakhir yaitu adalah Laisa dari novel Dia Adalah Kakakku yang ditulis sama Terelie. Ini udah nggak usah diragukan lagi sih sebenarnya, karena yang pertama dia itu benar-benar rela berkorban demi adik-adiknya. Adik-adiknya ada 4 kan, dan dia itu kayak I do not care with my own life, yang penting adik-adikku tuh bahagia dan pokoknya aku tuh nggak usah dipikirin deh, pokoknya adik-adikku yang nomor 1, aku terakhir aja. Itu aku suka sih sama prinsipnya. Dan bagaimana apa ya, aku juga gak ngerti harus ngomong apa lagi karena dia itu benar-benar baik banget. Meskipun dia tuh tampangnya galak ya, tapi hatinya itu kayak kue mochi gitu loh, kayak bener-bener lembut banget. Dan aku nggak ngerti lagi sih, dia tuh bener-bener rela melakukan apapun, literally ini melakukan apapun ya, bukan cuman kayak embel-embel rela berkorban gitu, enggak, bener-bener dia tuh rela sampai sakit demi adiknya sembuh. Dan bahkan ketika apa ya, ada satu masa yang bener-bener aku nggak bisa cerita lebih banyak sih, takutnya spoiler ya. Pokoknya aku suka ya sama si Laisa ini. Nah, kategori yang terakhir itu adalah buku tentang perempuan yang sudah aku baca. Di sini sebenarnya buku tentang perempuan tuh lumayan banyak ya, cuman yang sudah aku baca itu ya beberapa aja. Yang pertama di sini ada Kim Jeong Born 1982 yang ditulis sama Cho Nam-ju. Ini aku sebenarnya bacanya itu tahun 2020 dan ketika itu aku masih bocil sih. Ya kelas 10 lah ya. Tapi ya tetap aja bocil gitu kan. Karena aku jujur aja gak ngerti dengan isi ceritanya. Tapi sebenarnya as a K-pop fan, aku tuh tahu kalau di Korea itu memang patriarkinya tuh lumayan tinggi. Jadi ya membaca novel novel ini itu sedikit memperluas lah pengetahuanku tentang dunia patriarki itu. Jadi makanya untuk novel yang ini tuh sebenarnya aku cuman kasih 3 bintang karena kurang ngerti aja sih. Cuman mungkin kalau aku bacanya sekarang atau mungkin beberapa tahun ke depan ya mungkin agak paham-paham dikit. Cuman berhubung bacanya waktu masih bocil jadinya kayak kurang terlalu memahami. Tapi aku sebenarnya tahu sih isu patriarki di Korea itu seperti apa ya dari beberapa berita gitu deh. Nah, buku yang kedua yaitu adalah The Way I Used to Be yang ditulis sama Amber Smith. Ini itu aku bacanya tahun lalu dan ini aku baca yang terjemahannya, dan itu bercerita tentang korban pelecehan seksual gitu ya intinya, dan bagaimana kehidupannya itu apa ya, kehidupannya dia tuh setelah dia mendapatkan hal tersebut, dan itu yang akan kita dapatkan di sepanjang novel ini. Dan untuk yang ini aku lumayan suka, jadi makanya aku kasihnya tuh 4 bintang. Dan apa ya, di sini memang kerasa banget sih bagaimana tokohnya tuh mengalami trauma yang cukup mendalam. Buku selanjutnya yang ada perempuannya itu Convenience Store Woman, ini juga
lumayan sih kalau menurut aku ya. Sebenarnya aku baca ini tuh bener-bener setelah baca Kim Ji Young tadi, tapi aku lebih suka yang ini karena menurutku ini lebih relate juga untuk cowok. Karena di sini tuh ada apa ya? Pokoknya tuh ide besarnya itu adalah mencari kehidupan yang tanda kutip normal. Jadi ya menurut aku sebagai cowok juga ya tahu bagaimana sih maksudnya tuh hidup normal tuh gimana, yang menurut orang-orang normal tuh gimana gitu loh. Jadi ya ini aku juga suka, jadi makanya ini 4 bintang. Nah, untuk judul selanjutnya yaitu adalah The Fifth Wave yang ditulis sama Rick Yancey. Ini sebenarnya bukan tentang patriarki atau tentang merombak-rombak gitu, bukan. Ini malah fantasi sci-fi, tapi tokoh perempuannya itu memang lumayan tangguh gitu kan. Apalagi untuk ukuran sci-fi yang mana dunianya tanda kutip hancur kan, dan tokoh perempuannya di sini benar-benar bisa survive. Jadi makanya aku suka. Dan mungkin karena hal tersebut ya, karena aku saking sukanya juga dengan ceritanya, jadi untuk judul yang ini tuh ratingnya 5 bintang. Selanjutnya itu adalah Rentang Kisah yang ditulis sama Gita Savitri. Ini juga bukan biografi ya semi lah ya, semi biografinya Gita Savitri. Dan di sini memang yang paling aku dapatkan adalah mengenai dunia pendidikan. Dan di situ ya ketara banget sih ya, dari kita lihat dari Gita Savitri sekarang ya ketahuan kan bagaimana backgroundnya dulu gitu loh. Bagaimana dia itu beneran pengen sekolah di Jerman sampai akhirnya ya kesampaian gitu kan. Dan itu membuatku membuka perspektif baru. Jadi ya emang dunia itu tidak seindah yang kelihatannya, cialah. Dan untuk judul yang ini aku kasihnya 4 bintang. Selanjutnya itu Educated, karyanya Tara Westover. Sebenarnya ini aku nggak perlu jelasin lagi karena mungkin kalian juga udah tahu ceritanya, dan mungkin kalian juga udah tahu bagaimana aku sangat suka dengan isinya ini, terutama memang mendukung tentang dunia pendidikan. As a student di sini aku memang bisa merasakan banget ya, memang harus pendidikan tuh memang harus dikejar meskipun kondisi sekitar tuh kayaknya nggak mendukung, tapi ya apapun yang terjadi pendidikan itu ya penting ya. Jadi ya makanya itu buat yang bisa sekolah atau buat yang masih sekolah kayak aku, kita tuh sebenarnya harus bersyukur loh. Jadi ya itu sih, aku suka banget deh. Kalau yang ini ratingnya 4 bintang juga. Dan novel terakhir yang menceritakan tentang perempuan yaitu adalah Bridanya Paulo Coelho. Kalau yang ini sebenarnya bukan tentang break the bias atau yang kayak tadi yang pendidikan gitu ya, tapi lebih ke filosofi atau mencari tujuan hidup gitulah ya. Dan di sini ya karena Paulo Coelho mungkin ya agak sedikit spiritualis. Jadi kayak apa ya? Ya ada ajaran-ajaran tertentunya gitu. Jadi ya pokoknya ini yang paling apa ya mencangkup itu adalah mencari jati diri yang sebenarnya. Itu sih ya, karena kita sebagai manusia juga harus memang untuk mencari jati diri gitu kan. Ya memang selayaknya manusia. Emang iya Ki. Oke, itu tadi adalah beberapa buku, penulis, dan juga tokoh-tokoh perempuan favorit aku yang sudah aku baca sepanjang ini. Kalau kamu sendiri punya nggak beberapa rekomendasi novel tentang perempuan? Kalau aku sebenarnya ada sih, cuman mungkin akan dibahas di video-video lain atau mungkin kita bisa ngobrol di kolom komentar. Nah, di sini aku bakalan nge-tag 2 orang member BookTube. Yang pertama yaitu adalah Kak Iza dari channel Izatil Adawiyah, dan yang kedua yaitu adalah Kak Aya dari channel Kanaya Sofia. Jadi aku tunggu kalian berdua untuk bikin video yang serupa ya. Dan sampai sini dulu untuk video kali ini. Makasih banyak banget buat yang sudah nonton, and I'll see you on the next one. Bye bye.